Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, mengakui bahwa Arsenal tampil lebih unggul. Ia merasa Madrid beruntung hanya kebobolan 3 gol saat bertandang ke markas Arsenal. Selama pertandingan, Arsenal meluncurkan 11 tembakan, dengan 8 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Kiper Madrid, Thibaut Courtois, beberapa kali melakukan penyelamatan krusial. Kualitas kami jauh tertinggal, itu adalah kenyataannya. Arsenal sangat hebat, ungkap Bellingham di situs resmi UEFA. Saya menyadari 2 gol mereka berasal dari tendangan bebas dan aksi individu yang luar biasa, tetapi sejujurnya, mereka bisa saja mencetak lebih banyak gol. Kami beruntung hanya kebobolan 3. Miles Lewis Skelly telah menorehkan babak baru dalam perjalanan karirnya setelah mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara Arsenal dan Real Madrid di Emirates Stadium, Rabu, tanggal 9 April tahun 2025, dini hari WIB. Di usia 18 tahun dan 194 hari, ia menjadi pemain Inggris termuda kedua yang pernah memulai laga di perempat final Liga Champions, hanya kalah dari Jude Bellingham yang mencatatkan rekor tersebut saat berusia 17 tahun dan 281 hari saat membela Borussia Dortmund pada musim 2020-2021. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, baru-baru ini memberikan penghormatan yang penuh makna kepada Kevin De Bruyne. Ia menganggap gelandang tersebut sebagai salah satu pemain yang telah meninggalkan jejak bersejarah di Premier League. Fernandes mengungkapkan rasa sedihnya mendengar kepergian De Bruyne dari Manchester City. Menurutnya, Premier League kehilangan sosok yang sangat berpengaruh dengan absennya sang gelandang. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports, Fernandes menyampaikan penghormatan yang mendalam untuk De Bruyne. Ia secara terbuka mengakui bahwa De Bruyne telah membawa peningkatan yang signifikan bagi kualitas Premier League. Kevin De Bruyne telah membuat Premier League menjadi lebih baik. Ia pantas mendapatkan pengakuan atas itu, karena apa yang ia lakukan sungguh luar biasa, kata Fernandes. Inter Milan meraih kemenangan 2-1 atas Bayern Munich dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pelatih Simone Inzaghi memberikan pujian kepada timnya, menyatakan betapa beruntungnya dia bisa melatih para pemain luar biasa. Inzaghi mengungkapkan rasa kagumnya terhadap skuad Inter Milan. Dia merasa sangat beruntung bisa membimbing Lautaro Martinez dan rekan-rekannya. Saya sudah sering mengatakan, saya sangat beruntung memiliki sekelompok pemain seperti ini. Mereka terikat dengan jersey Inter dan memberikan segalanya di lapangan, ujarnya dengan tegas. Tim ini terus mendorong diri mereka melampaui batas. Kami sudah menjalani 47 pertandingan, tetapi para pemain tidak merasa lelah, mereka terus bekerja keras, tambahnya. Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA), Chung Mong-gyu, telah membentuk komite eksekutif yang baru. Dalam susunan ini, Shin Tae-yong diangkat sebagai wakil presiden. Menurut laporan dari media Korea, Korea Jongan Daily, KFA kini memiliki komite eksekutif yang terdiri dari 27 anggota, termasuk 5 wakil presiden, ketua komite, dan anggota dewan. Shin Tae-yong akan berperan sebagai wakil presiden yang bertugas mendukung tim nasional serta mengelola hubungan internasional. Selain dirinya, mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, juga mendapatkan posisi yang sama. Diharapkan, Shin Tae-yong akan lebih fokus pada urusan internasional, termasuk menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola di seluruh dunia. Sementara itu, Park Hang-seo akan berkonsentrasi pada pengelolaan timnas Korea Selatan. Manchester United dilaporkan tengah mencari striker baru untuk memperkuat lini depannya. Setelah mempertimbangkan Victor Osimhen yang dianggap terlalu mahal, mereka kini mengalihkan perhatian kepada Liam Delap, striker muda dari Ipswich Town. Liam Delap telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 12 gol dalam 30 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta euro, atau setara dengan 652 miliar rupiah, Delap dianggap sebagai pilihan yang menarik bagimu, terutama karena harganya yang relatif terjangkau. Namun, perhatian terhadap Delap tidak hanya datang dari Manchester United. Beberapa klub Liga Inggris lainnya, seperti Newcastle United dan Chelsea, juga tengah memantau perkembangan pemain berbakat ini. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memberikan saran kepada Alejandro Garnacho untuk segera meninggalkan Old Trafford dan mencari lingkungan yang lebih mendukung untuk perkembangan karirnya. Napoli dianggap sebagai pilihan yang sempurna. Meskipun seringkali menunjukkan performa yang tidak konsisten, Garnacho tetap menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Manchester United saat ini. Ia dikenal karena kecepatannya, keberaniannya dalam menggiring bola, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang. Namun, dengan strategi dan taktik Ruben Amorim yang tidak mengandalkan winger tradisional, posisi Garnacho di tim utama menjadi kurang optimal.
Musim ini, Enriquez akan telah menjalani 3 babak yang berbeda. Di musim sebelumnya, dia masih berjuang untuk beradaptasi dengan kehadiran Mbappe dan segala tekanan yang menyertai status superstar tersebut. Dia berusaha keras agar sang penyerang dapat lebih berkolaborasi dan berperan sebagai bagian dari tim, meskipun dia merasa bahwa timnya belum sepenuhnya mencerminkan visi yang diinginkannya. Proses ini tidak selalu berjalan mulus. PSG sempat mendapat sorotan tajam karena kesulitan menembus fase grup Liga Champions dan beberapa hasil imbang yang mengejutkan di liga domestik. Namun, Enrique terus melakukan eksperimen dengan komposisi pemain, tanpa pernah mengabaikan prinsip utamanya dalam membangun tim yang solid. Menurut analisis dan pandangan mantan pemain Paolo Di Canio, inti dari pertarungan antara Bayern Munich dan Inter terletak pada kekuatan lini tengah serta kemampuan Inter dalam memanfaatkan momen serangan balik. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Di Canio menggarisbawahi potensi kelemahan Bayern dan memberikan pandangannya mengenai kemungkinan langkah Inter di bursa transfer. Walaupun kedatangan Tonali ke Inter terbilang rumit dari segi finansial dan regulasi, pernyataan Di Canio menegaskan harapan dari para analis untuk melihat Inter terus memperkuat identitas Italianya dan membangun lini tengah yang kokoh demi masa depan yang lebih cerah. Spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kiper baru di Manchester United pada musim panas mendatang semakin berkembang. Menurut laporan dari Tim Talk, Ruben Amorim sudah memiliki kandidat ideal untuk posisi tersebut, yakni Diogo Costa dari FC Porto. Kiper ini memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun serangan dari belakang, sehingga sangat sesuai dengan strategi yang diterapkan Amorim di MU. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penjaga gawang yang handal dalam menghentikan tembakan lawan, membuat Amorim semakin tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Namun, Costa memiliki klausul rilis yang cukup tinggi, yaitu 75 juta euro. Mengingat anggaran transfermu yang terbatas di musim panas nanti dan adanya prioritas transfer lainnya, kemungkinan untuk merekrut Costa menjadi semakin diragukan. Spekulasi baru mulai mengemuka mengenai masa depan Kevin De Bruyne. Gelandang bintang ini kini dikabarkan akan merapat ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami. Menurut laporan dari The Athletic, ada kemungkinan De Bruyne akan melanjutkan karirnya di negeri Paman Sam. Inter Miami, yang dimiliki oleh David Beckham, tampaknya sangat serius dalam mengejar tanda tangan sang gelandang. Tim yang berambisi meraih trofi MLS musim ini sedang berusaha memperkuat skuad mereka. Mereka dilaporkan tengah menganalisis situasi De Bruyne, termasuk mempertimbangkan permintaan gaji yang diajukan oleh sang pemain. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi yang jelas apakah Inter Miami akan mengambil langkah konkret untuk merekrut De Bruyne. Manchester City dilaporkan telah mengidentifikasi calon pengganti Kevin De Bruyne, yaitu gelandang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. Menurut informasi dari The Athletic, Manchester City telah mencatat 2 nama sebagai pengganti De Bruyne yang akan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas mendatang. Selain playmaker Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, tim asuhan Pep Guardiola juga mempertimbangkan Morgan Gibbs-White sebagai salah satu kandidat penerus De Bruyne. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Man City tidak akan memprioritaskan transfer pemain hingga direktur olahraga baru mereka, Hugo Viana, yang akan menggantikan Taxiki Begiristain, mulai menjalankan tugasnya pekan ini. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang menyusun rencana mengejutkan untuk bursa transfer musim panas mendatang dengan mengincar winger Chelsea, Noni Madueke, yang pernah memulai karir mudanya di Akademi Spurs. Menurut informasi dari Football Insider, klub asal London Utara ini tengah mengawasi perkembangan Madueke di Stamford Bridge dan bisa saja mengambil langkah cepat jika ada kesempatan. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Chelsea dari PSV Eindhoven pada Januari tahun 2023, namun hingga kini ia belum berhasil mendapatkan tempat tetap di skuad utama The Blues. Juventus dilaporkan berencana untuk mengunci Pierre Kalulu secara permanen dari AC Milan, setelah penampilan mengesankannya dalam pertandingan melawan AS Roma. Bek tengah asal Prancis ini sebelumnya bergabung dengan Juve dengan status pinjaman senilai 3,3 juta euro. Namun, terdapat opsi bagi Juve untuk mempermanenkannya di akhir musim dengan nilai kontrak sebesar 14 juta euro ditambah biaya tambahan sebesar 3 juta euro. Menurut informasi dari Tuttomercato.web, Bianconeri telah mengambil keputusan untuk memenuhi semua syarat tersebut di akhir musim, seiring dengan penampilan cemerlang Kalulu sepanjang musim ini. Usaha Arsenal untuk merekrut penyerang handal di bursa transfer musim panas ini tampaknya membuahkan hasil yang menggembirakan. Benjamin Sesko, striker muda dari RB Leipzig, dilaporkan telah mengubah pilihannya dan kini lebih condong untuk bergabung dengan The Gunners ketimbang Manchester United dan Chelsea. Menurut informasi dari GVM Sport, Sesko kini membuka kemungkinan untuk berpindah klub karena RB Leipzig mengalami kesulitan dalam meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Pemain berusia 21 tahun asal Slovenia ini sebelumnya diperkirakan akan tetap di Bundesliga untuk mengasah kemampuannya lebih lanjut.
Namun, keadaan berubah dan kini ia melihat Arsenal sebagai peluang emas dalam perjalanan karirnya. Chelsea kembali menunjukkan minat yang mendalam terhadap bek Feyenoord, David Henko, dengan melakukan komunikasi terbaru mengenai kemungkinan transfer senilai 50 juta euro. Namun, kini Liverpool juga dilaporkan telah ikut meramaikan persaingan untuk mendapatkan bek asal Slovakia tersebut. Menurut informasi dari Cut Off Site, Henko kini menjadi incaran klub-klub elit seperti Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, dan Atletico Madrid. Terbaru, kabar menyebutkan bahwa Liverpool juga telah bergabung dalam daftar peminat pemain tersebut. Cut Off Site mengungkapkan bahwa The Blues telah melakukan kontak kembali untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai situasi transfer Henko menjelang musim panas yang akan datang. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mendesak mantan klubnya untuk segera mengamankan jasa gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, yang dianggap mirip dengan Michael Carrick untuk musim panas 2025. Pemuda berusia 21 tahun ini dipandang sebagai tambahan berharga bagi skuad yang dilatih Ruben Amorim, yang tampil kurang mengesankan di musim 2024-2025. Sebelum seruan Ferdinand, Manchester United sebenarnya sudah mulai menyadari potensi besar yang dimiliki Adam Wharton. Klub yang ditangani oleh Ruben Amorim telah lama mengincar pemain muda asal Inggris ini, dengan rencana menjadikannya sebagai pengganti Casemiro, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Atletico Madrid dilaporkan tengah membidik bek muda Atalanta, Giorgio Scalvini. Saat ini, klub asal Italia tersebut telah menetapkan harga yang harus dibayar oleh tim asuhan Diego Simeone jika ingin mengamankan jasa pemain tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Diego Simeone dan timnya kini menyadari bahwa biaya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan La Dea cukup besar. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Atalanta telah menetapkan harga minimal 40 juta euro, sekitar 720 miliar, bagi klub-klub yang berminat untuk merekrut Scalvini.